Caranya makan Oreo. Diputar, Dijilat, dicelupin. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, Dijilat, dicelupin. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linkfood. Saudara, jelang akhir masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, ketegangan di Selat Hormuz justru semakin memanas. Presiden Donald Trump klaim komunikasi dengan Iran berjalan dengan baik, hal berbalik justru ditunjukkan Iran dengan menyebut menolak semua bentuk negosiasi. Presiden Donald Trump mengklaim komunikasi dengan Iran berjalan baik meski Trump sempat menyebut pihak Teheran bersikap agak lancang. Trump merujuk pada perubahan sikap atau taktik Iran yang dianggap mencari celah dalam negosiasi. Trump mengklaim kesepakatan besar sudah sangat dekat. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. Sementara hal berbeda justru disampaikan pihak Iran. Iran menolak keras segala bentuk negosiasi dengan Amerika Serikat di penghujung masa gencatan senjata antara keduanya. Stasiun penyiaran pemerintah IRIB yang mengutip pernyataan sejumlah pejabat Iran pada Minggu waktu setempat menyebut saat ini tidak ada rencana untuk berpartisipasi dalam putaran pembicaraan Iran-Amerika berikutnya. Melalui akun media sosial X, juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari menyatakan, Iran secara resmi menolak semua negosiasi dengan Amerika Serikat. Perjanjian damai kini dibatalkan. Selat Hormuz ditutup sepenuhnya kembali. Pemerintah Iran juga membantah klaim Presiden Trump yang menyebut Teheran setuju menyerahkan cadangan uranium ke Amerika Serikat. Iran menegaskan opsi pemindahan uranium ke Amerika Serikat tidak pernah dibahas dalam negosiasi yang berlangsung di Islamabad. I can tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starter. We are trying to secure a lasting peace, and lasting peace should be based on international law. United States cannot make Iran an exception in international law. We as a sovereign state are entitled to rights embedded in international regulations. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang memimpin perundingan sebelumnya juga dikabarkan tidak akan ikut dalam perundingan putaran kedua. Amerika Serikat dikabarkan juga akan mengutus Steve Witkoff dan Jared Kushner dalam pembicaraan di Islamabad pada Selasa waktu setempat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, pada Senin waktu setempat menyatakan Teheran belum punya rencana untuk hadiri pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Hingga sekarang Iran juga belum membuat kesepakatan terkait dengan rencana perundingan putaran kedua di akhir masa gencatan senjata. اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Membaca eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, kita bergabung sore hari ini dengan narasumber, ada Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat sore, Mbak Fauzia. Selamat sore, Mbak Adel. Dan ada juga Susaning Tias, Nuning Kertopati, selaku pengamat militer dan intelijen. Bu Nuning, selamat sore. Selamat sore, Mbak Bel, Mbak Fauzia. Iya. Selamat sore, Bu. Oke. Saya mau tanya dulu ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, jadi menurut Anda hampir deadline gencatan senjata Amerika Serikat dan juga Iran hampir usai. Pertanyaannya adalah kira-kira nih gencatan senjata akan membuahkan hasil dalam artian semakin mereda eskalasi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, atau justru sebaliknya semakin tinggi, semakin panas? Terima kasih, Mbak Adel. Jadi kita lihat memang bagaimana kondisi selama gencatan senjata ini, kedua belah pihak maupun ketiga belah pihak dengan Israel semuanya menaruh posisi negosiasi dan juga persenjataan ini dalam kondisi yang siap. Terlebih kita dengar bagaimana Amerika Serikat juga menggerakkan pasukan lebih banyak dalam konteks pasca gencatan senjata. Nah, dalam kita lihat bagaimana hari ini per 20 April ini konflik ini menurut saya memasuki titik yang kritis, karena kita lihat bahwa ada kemarin kita lihat bagaimana ada serangan dari IRGC terhadap 2 kapal India, dan hari ini kita lihat bagaimana juga terjadi insiden dari salah satu kapal Tosca milik Iran yang diserang oleh kapal Amerika Serikat yaitu USS Superwans. Nah, ini tentu saja yang akhirnya melumpuhkan mesin dan bahkan menyita kapal Iran, dan bahkan disampaikan juga ada anggota marinir yang menaiki kapal tersebut. Nah, ini yang akhirnya juga dibalas oleh Iran dengan membalas melalui drone yang terhadap kapal-kapal perang Amerika Serikat di Teluk Oman. Nah, ini menurut saya adalah bentuk dari eskalasi dan titik kritis begitu, poin-poin terkait eskalasi, meskipun memang kita lihat belum ada serangan yang sifatnya saling serang menyerang di antara keduanya, namun saya lihat ini adalah bentuk dari titik kritis dari gencatan senjata, karena terlebih dengan adanya eskalasi ini kedua belah pihak baik Amerika Serikat maupun Iran menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ceasefire atau gencatan senjata itu. Artinya titik kritis ini maksudnya adalah besar kemungkinan bahwa tidak mereda atau belum mereda. Saya melihat ada dua sisi dan jawabannya pun hampir sama dari Iran maupun Amerika Serikat, yakni dengan serangan yang dilakukan kedua belah pihak baik IRGC maupun dari marinir Amerika Serikat. Ini akan tentu saja akan mendorong kedua belah pihak untuk saving face atau menyelamatkan muka di dalam kalangan domestiknya, tentu saja untuk datang kembali ke negosiasi bersama berada dalam satu lokasi seperti yang kita lihat di Islamabad beberapa waktu yang lalu. Ini akan semakin sulit, Mbak. Siapa yang membuat makin kritis, Mbak Nuning? Amerika Serikat atau Iran? Usai jeda tetap bersama kami ya, karena setelah ini kami akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi pertanyaan saya, Bu Nuning. Tadi kan Mbak Fauzia bilang nampaknya ini kedua negara sama-sama lagi menyelamatkan muka gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika gencatan senjata deadline-nya akan berakhir, kalau nampaknya rasa-rasanya tidak akan membuahkan hasil yang positif, pertanyaannya siapa pihak yang membuat gencatan senjata ini tidak membuahkan hasil? Bu Nuning. Ya, kalau menurut pandangan saya, ini yang namanya gencatan senjata bisa dijadikan sebuah drama di geopolitik di kawasan ya. Jadi ini bisa saja keduanya memang begitu. Kita jangan lupa loh. Kalau Erving Goffman mengatakan bahwa ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang, kenapa kita harus berpikir bahwa oh ini karena Amerika, oh ini karena Iran begitu. Yang sebenarnya yang harus kita pikirkan ini adalah apa sih yang ada di balik itu semua. Kita kan nggak pernah tahu kedua pemimpin itu saling berkomunikasi, di mana jauh dari jangkauan kita. Jadi kita itu harus berpikir bahwa yang namanya gencatan senjata ini tentu tujuannya adalah untuk membuat kawasan itu terus on point dan terus pada perhatian kepada perang ini. Apapun yang terjadi, termasuk juga dengan proksi yang ada di antara mereka, termasuk juga dengan sekutunya ya. Ini kan perdagangan senjata juga, Mbak. Jadi jangan dilihat hanya perang saja. Kalau hanya dilihat perang saja, tentu akan terfokus pada geopolitik. Artinya tidak sesederhana itu ya, Bu Nuning ya? Tidak sesederhana itu ya. Ketika gencatan senjata mereka akhirnya diam aja. Bahkan Iran pun juga disebut-sebut menggunakan momen ini untuk meningkatkan cadangan rudal dan drone-nya. Bukan kalau di sini kalau kita lihat secara utuh, bukan hanya pihak Iran atau Amerika saja. Di situ juga ada Rusia, ada Cina yang ingin menjadi bagian-bagian memetakan citra di mata dunia. Di mata kawasan, sehingga mereka itu akan memenangkan pertarungan perang kognitif, perang informasi. Jadi ini kan perang hybrid, Mbak. Perang hybrid tidak melulu perang
alutsista konvensional. Tadi yang disebut oleh Mbak Fauzia itu kan alutsistanya. Tetapi sekarang kita harus berpikir di dalam perang alutsista itu apakah ada pesan dan ada peran juga di situ yang sedang dimainkan. Jadi kita tidak serta-merta hanya melihat bahwa ini adu misil ya, adu roket atau juga drone ya, yang tentunya itu masing-masing pihak sudah punya. Dan jangan percaya deh kalau mereka sudah kehabisan misil. Ada yang bilang bahwa ini Amerika sudah terengah-engah. Mana ada di dunia ini negara mengaku kekuatan misilnya, alutsistanya. Pasti ada yang mereka bungkus untuk tidak diketahui oleh masyarakat dunia, Mbak. Begitu. Berarti artinya Bu Nuning, saya potong dulu. Berarti artinya ketika pun Trump berbicara bahwa oke, saya sudah bernegosiasi dengan baik dengan Iran. Sebaliknya Iran juga menolak untuk berunding ya, apalagi pada saat nanti perundingan kedua rencananya juga tidak akan hadir untuk menolak begitu untuk hadir. Nah, berarti artinya ini juga bisa disebut-sebut sebagai strategi masing-masing negara yang kita juga balik lagi belum tahu nih yang mana yang benar, yang mana kemudian tidak benar untuk berucapnya. Karena sama-sama tadi menyelamatkan muka nih sekarang. Jadi begini, boleh saya jelaskan sebentar ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat Iran itu kan harus memerankan sebaik mungkin di mata sekutunya dan proksinya. Bahwa nih katakan Amerika dalam tanda kutip sudah seenaknya sendiri. Jadi kita juga nggak mau melakukan perundingan gitu, apapun whatsoever gitu. Kami Iran tidak mau melakukan perundingan. Tetapi kan di balik itu kita mana tahu bahwa Iran juga sudah mempersiapkan diplomasi yang untuk membela negaranya begitu. Sehingga dan juga Amerika kan Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir, akan menghancurkan semua alat-alat vital yang dimiliki oleh Iran seperti gardu listrik dan cyber dan lain sebagainya begitu. Nah, kita lihat sampai sejauh mana politik saling menghancurkan itu bisa terjadi, begitu Mbak. Kalau gitu Mbak Fauzia, kalau dilihat-lihat kalau kemarin pada saat negosiasi pertama antara Amerika sudah bertemu dengan Iran, yang menjembatani adalah Pakistan sebagai mediator, dan rencananya nanti dalam waktu dekat juga akan kembali berunding, ini juga tidak akan membuahkan hasil. Kalau kita lihat memang deadline-nya tinggal beberapa hari lagi ya Mbak ya, yaitu hingga hari Rabu tanggal 22 April. Nah, memang kita ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah yang pertama dengan adanya serangan terhadap beberapa kapal dan juga pelanggaran terhadap gencatan senjata ini dianggap sebagai bentuk eskalasi oleh kedua belah pihak, sehingga misalnya tadi Iran tidak datang ke negosiasi kedua yang dilakukan harusnya hari Senin besok atau hari Senin ini begitu di waktu setempat. Nah, itu yang pertama. Tapi juga kita bisa lihat apakah ini akan karena tadi Bu Nuning menyampaikan bahwa keduanya memang sudah dalam kondisi exhausted, dalam kondisi sebenarnya secara korban begitu ya, korban infrastruktur, karena keduanya pun kita lihat bagaimana Amerika Serikat sudah beberapa infrastruktur pesawat dan lain sebagainya telah menjadi korban. Namun memang korban yang sifatnya korban jiwa maupun korban infrastruktur lebih besar di saat ini oleh Iran sendiri. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya dari konteks diplomasi ada dari JD Vance maupun yang kemarin menjadi perwakilan, lalu dari konteks Pezeshkian maupun Arakci, memang keduanya ingin mempertemukan dalam konteks negosiasi, Mbak. Namun kita juga lihat bagaimana ada saving face atau muka yang harus diselamatkan dalam konteks domestik, dan terlebih kita harus tahu bahwa dalam konteks Iran sendiri, Mbak, IRGC tidak berada dalam komando Pezeshkian maupun komando yang dimiliki oleh Arakci dan sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, ini kita lihat bagaimana sebenarnya beberapa hal-hal pelanggaran yang sifatnya teknis di lapangan, operasional yang sifatnya tadi bisa terjadi ini, yang bentuknya bisa jadi miskalkulasi maupun memang kondisi di lapangan yang bisa berbeda di panggung diplomasi. Ini tentu saja menjadi insentif bagi pihak IRGC yang memang terkenal lebih hardline, lebih keras dibandingkan
Arakci maupun Pezeshkian dalam konteks diplomasi ini. Dan kita lihat bagaimana jika nanti misalnya ada eskalasi yang lebih lanjut, misalnya terkait dengan jika drone IRGC atau misil bahkan berhasil mengenai kapal lain yang bukan tidak harus kapal Amerika Serikat, tapi kapal yang melintas di Selat Hormuz atau bahkan misil yang diarahkan ke beberapa military base atau basis militer Amerika Serikat di Teluk sebelum perundingan ini dimulai, Mbak, dan sebelum gencatan ini berakhir, saya rasa tadi perpanjangan yang diinginkan tentu saja hampir semua negara, terlebih kita lihat bagaimana ada Antalya Forum yang terjadi di Turki misalnya, hampir semua negara Teluk dan juga Turki sendiri menyampaikan keinginan untuk agar perpanjangan gencatan senjata dan diplomasi yang lebih panjang ini mungkin akan sulit dicapai, Mbak, ketika tidak ada kesesuaian atau bahkan terjadi kontradiksi antara yang terjadi di lapangan dengan yang terjadi di panggung diplomasi, Mbak. Jadi ketika gencatan senjata ini akan selesai pada Rabu nanti, apa yang akan terjadi nih bagi kedua negara dan berdampak pada dunia? Usai jeda ya Ibu-Ibu, tetap bersama kami, nanti kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Baru teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Wow, ini Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Ayo borong sekarang. Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Zaman now, makannya wow. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Baru teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Lingsfood. Baru teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4 in 1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Lingsfood. Baru teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. 1.000 jadi gudang bakar Parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 1 leceng gratis kotak makan. You ever try something and like, wow, that's mie sedap. This hits. Ini pilihan saya. It's a world-class noodle that brings people together. Bold, rich in every slurp. Sedapnya berkualitas. Cobain aja mie sedap. Favorit semua dari Wings Food. Baru teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade efektif angkat lemak piring, bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime.
Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Ini ketika ada kapal berbendera Iran yang ditembak Amerika Serikat kemudian disita dan sebelumnya juga Selat Hormuz ini kan sempat dibuka kemudian ditutup kembali. Nah pertanyaannya artinya ini merupakan sinyal-sinyal yang kemungkinan besar jangan-jangan artinya mencapai deadlock dan jadi bisa kemungkinan semakin memanaskah perang Iran AS? Kalau kita lihat memanas atau tidaknya itu tergantung bagaimana proses diplomasi yang dilaksanakan. Karena yang saya dengar sekarang ini tengah terjadi pembicaraan jalur belakang, yaitu pembicaraan yang tidak diliput oleh media, tidak dipertontonkan kepada dunia. Antara Amerika dan Iran ini. Tunggu sebentar, Mbak. Tunggu sebentar. Jadi ini kita harus lihat, ini belum tentu hanya antara Iran dan Amerika, tetapi juga di situ ada Israel, ada Rusia, ada Cina, dan negara-negara proksi dan sekutu yang ada. Sehingga dalam hal ini kita juga harus melihat bahwa prajuritnya itu juga sudah mengalami war fatigue, jadi kelelahan dalam berperang. Itu yang suatu hal yang muncul di dalam perang ini gitu. Jadi dalam hal ini juga kita harus melihat bahwa baik itu Amerika maupun Iran mengatakan bahwa mereka sudah saling melanggar aturan yang ada dalam gencatan senjata. Nah, saya melihat adanya kekuatan-kekuatan yang bisa menyebabkan perang ini berakhir, tetapi juga bisa eskalasinya semakin tinggi. Karena apa? Eskalasi semakin tinggi itu apabila proses diplomasi itu gagal. Proses diplomasi itu justru yang kadangkala tidak terjadi di meja perundingan, yang bisa dilihat oleh kita semua. Proses diplomasi itu ada di belakang, di mana itu dilakukan oleh para diplomat, dilakukan oleh para ekonom dan ahli perang, gitu. Oke. Kemudian kan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tidak akan hadir nih rencana. Ada hal yang saya tambahkan di sini, di mana utusan Trump itu sebenarnya harusnya G-Defense kembali ya. Tapi yang ada ini adalah Kushner. Kushner itu adalah menantunya yang sangat pro kepada Israel ya, dalam tanda kutip. Nah itu yang juga membuat secara psikologis pihak Iran dan sekutunya itu dalam tanda kutip ngambek. Karena apa? Kenapa yang diutus itu bukan yang juga sudah dipercaya, yaitu G-Defense itu untuk melakukannya kembali begitu. Sehingga jangan melibatkan pihak yang pro kepada lawan begitu. Kalau begitu, kalau misalnya nanti G-Defense tidak memimpin jalannya perundingan yang akhirnya didelegasikan oleh orang lain dan kemudian tadi kata Bu Nuning bilang Iran akhirnya ngambek dan menolak ya segala bentuk negosiasi, Mbak Fauzia. Kalau gitu what's next-nya setelah gencatan senjata berakhir? Tentu kita berharap bahwa ada least bad options, maksudnya adalah pilihan paling baik, tapi sebenarnya ini pilihan buruk gitu ya, yaitu adalah perpanjangan gencatan senjata, Mbak. Nah sebenarnya ini yang paling memungkinkan saat ini karena kita lihat bagaimana saat ini Amerika Serikat tidak menghadirkan J-Defense. Saya setuju karena memang J-Defense ini salah satu yang membuat Arakci dan juga Galibaf mau hadir ke Islamabad beberapa waktu yang lalu pada pertemuan negosiasi yang pertama. Nah ketika diputuskan J-Defense tidak akan hadir untuk negosiasi yang kedua di hari Senin waktu setempat, ini tentu saja ini akan membuat Iran
tidak ingin, dan itu juga sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negerinya melalui juru bicaranya untuk tidak hadir pada putaran yang kedua di hari Senin ini. Nah, kita tahu memang masih ada 2 hari, dan tentu saya rasa Pakistan juga akan bekerja keras karena saat ini bahkan Pakistan juga sedang mengusahakan bahwa akan ada aktor lain, dan kita dengar juga beberapa waktu yang lalu ketika sebelum terjadinya serangan dari IRGC terhadap kapal India maupun serangan balik dari marinir ke kapal Iran begitu, ini bahkan Trump mau hadir sendiri. Dalam konteks ini tentu saja sebenarnya kedua belah pihak sebenarnya ingin menemukan negosiasi, dan tentu kita berharap bahwa setidaknya kemungkinan skenario paling mungkin adalah perpanjangan gencatan senjata, Mbak. Dan beberapa laporan menyampaikan bahwa sebenarnya jika terjadi perpanjangan pun, inilah yang bagaimana kita bisa menemukan format yang lebih baik begitu. Karena memang tentu saja ketika yang dihadirkan hanya Witkoff dan Kushner, tentu saja ini ada perlawanan, terlebih garis-garis yang keras dari IRGC ini sangat tidak ingin hanya diwakili Amerika Serikat, hanya diwakili oleh kedua belah pihak tersebut, Mbak. Belum tahu, artinya teka-teki setelah gencatan senjata ini berakhir, apa yang akan terjadi? Apakah akan lanjut gencatan senjatanya menambah hari atau menambah waktu, atau apa yang terjadi? Kita belum tahu, tapi yang jelas juga dalam waktu dekat nanti Pakistan masih kembali menjadi mediator bagi kedua negara ya. Kita tunggu nanti Ibu-Ibu. Terima kasih untuk pandangannya Bu Susaning Tias dan juga Mbak Fauzia Cempaka. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Tetap bersama kami, saudara. Setelah ini kami punya informasi dari Iran yang kembali menutup Selat Hormuz, sementara marinir Amerika Serikat mulai menyerang kapal kargo Iran di tengah gencatan senjata yang hampir berakhir. Kami punya ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Oh, ini Wow Spaghetti, beli 2 gratis 1. Ayo baru sekarang. Wow Spaghetti, beli 2 gratis 1. Zaman now, makan wow.